Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama saya Tanta Nugraha di video pembelajaran animasi 3 dimensi. Nah, teman-teman, di video pembelajaran kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara kita membuat sebuah lingkungan games untuk games platformer ya. Nah, di sini kita juga akan coba mengelola aset menggunakan aset dari Blender Kit, teman-teman. Oke, pertama-tama yang akan kita lakukan di sini kita akan mencoba menata aset-aset yang sudah kita buat sebelumnya atau model 3D yang sudah kita buat sebelumnya meliputi si landscape-nya, lalu koinnya, lalu jembatannya, lalu menaranya ya. Oke, tidak berlama-lama, sekarang kita coba share screen-kan terlebih dahulu. Kita buka terlebih dahulu file yang landscape-nya ini, teman-teman ya. Nah, setelah kita buka file landscape-nya ini, langkah berikutnya kita akan memasukkan objek-objek lain yang sudah kita buat sebelumnya. Cara memasukkannya, di sini kita akan menggunakan append. Nah, cara untuk membuka append itu, teman-teman silahkan nanti klik file. Berikutnya, setelah klik file, pilih append. Lalu, buka folder tempat teman-teman menyimpan file-file sebelumnya. Nah, di sini saya akan mencoba memasukkan terlebih dahulu bridge-nya ya, jembatannya. Kita klik append, lalu kita pilih objek, lalu kita blok ini semuanya, lalu kita append. Nah, ini jembatannya sudah ada, tinggal kita scale. Nah, lalu berikutnya kita gunakan tools movement ini ya untuk menggeser-gesernya. Nah, kita letakkan, kita ubah tampilannya menjadi front orthographic, teman-teman. Caranya kita klik angka 1, nah lalu kita tinggal letakkan jembatannya sesuai dengan posisi bagian yang kosong ya, antara satu landscape dengan landscape yang lainnya ya. Nah, ini. Ini untuk jembatannya kita sudah terapkan. Berikutnya yang harus kita terapkan selain jembatan di sini kita perlu memasukkan apa? Kita perlu memasukkan harta karunnya, teman-teman ya. Harta karunnya atau koinnya kita bisa taruh di bawah, nanti menaranya kita taruh di atas ya. Nah, berikutnya, oke, kita coba masukkan harta karunnya. Caranya sama kayak tadi, kita coba klik append lagi, teman-teman ya. Kita klik file, lalu pilih append, lalu setelah klik file, pilih append, teman-teman buka lagi projectnya. Oke, kita sekarang masukkan kotak harta karun. Lalu kita append, lalu pilih objek, lalu kita blok semuanya, lalu kita append. Nah, habis itu tinggal kita geserin aja ini ke sini. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini ukurannya kita kecilkan. Nah, seperti ini misalkan kita taruh harta karunnya di sini, di bagian bawahnya teman-teman ya, bagian bawah ujung. Nah, setelah kita taruh, berikutnya yang perlu teman-teman lakukan adalah, nah, setelah kita taruh si harta karunnya ya, kita menambahkan koin-koinnya di antara tiga tangga ini ya. Caranya gimana? Caranya kita klik file, kita klik append lagi. Nah, kita buka lagi foldernya ya, folder penyimpanannya di folder game. Nah, kita masukkan koinnya satu persatu. Oh, jangan gitu deh, kita pakai koin yang udah ada aja ini ya. Nah, tuh, ya kita shift D, kita pakai aja langsung supaya yang sudah diwarnai ya teman-teman ya. Lalu kita tinggal move, habis itu tinggal kita rotate, teman-teman. Pakai tools rotate, ini di rotate-nya ke sumbu X 90 derajat. R X 90. Nah, seperti ini. Ini untuk koinnya sudah ada, tinggal kita rapikan posisinya ya. Nah, ini untuk koin pertama, lalu kita shift D untuk koin kedua, shift D untuk koin ketiga. Nah, jadi nanti si apa playernya itu ngambil koin yang di kotak harta karun di bawah dan di tengah-tengahnya itu. Barulah nanti kita tambahin menaranya. Kita nambahin menaranya ya kayak tadi kita append juga. Kita klik file, pilih append teman-teman. Setelah itu kita cari foldernya games. Mana games? FG. Nah, kita masukkan yang menara. Lalu kita append. Lalu pilih objek. Lalu di blok ini ya semuanya. Lalu kita append. Nah, ini menaranya sudah ada. Tinggal kita scale, kita kecilin maksudnya ukurannya ya. Lalu kita letakkan menaranya ini di landscape yang paling atas ini ya. Kita klik tombol satu untuk supaya tampilannya jadi front orthographic ya. Nah, habis itu kita scale. Nah, setelah itu kurang lebih hasilnya jadi kayak gini teman-teman ya. Nah, seperti ini untuk landscape-nya. Nah, berbicara terkait landscape atau lingkungan untuk si game platformer ini, teman-teman, di sini kan kita baru bikinnya sedikit ya, si objek-objeknya. Kita masih memerlukan banyak objek lainnya, seperti mungkin ada semak-semak, atau mungkin kita menambahkan pohon, dan lain sebagainya. Nah, cara untuk menambahkannya gimana kalau pengen lebih cepat? Karena kan games itu sebuah environment-nya luas gitu.
Nah, di sini kita bisa menggunakan yang namanya Blender Kit. Nah, di sini saya coba share screen kan terkait Blender Kit-nya. Nah, Blender Kit itu adalah sebuah alat atau add-ons ya teman-teman yang bisa kita gunakan. Ini tuh kita download terlebih dahulu, nanti baru kita install menjadi add-ons di Blender. Cara untuk mendownloadnya, silakan teman-teman kunjungi www.blendkit.com/get strip blendkit slash. Habis itu enter aja. Habis itu selanjutnya teman-teman silahkan klik download blend kit ini dan nanti dia itu akan otomatis terdownload teman-teman ya. Nanti kalau udah terdownload tuh nanti tampilannya kayak gini. Saya coba share entire screen ya. Nah, nanti kalau sudah terdownload teman-teman, filenya itu dalam bentuk zip ya. Filenya dalam bentuk zip, ukurannya berapa ini? 37,3 megabits ya, seperti itu. Nah, jadi kalau udah di-download, udah artinya udah kesimpan. Setelah itu, teman-teman, kita akan coba install. Yes, betul, install dari disk gitu ya. Supaya ini bisa jadi add-ons-nya. Cara installnya gimana? Cara installnya kayak gini. Teman-teman, silahkan klik edit ya, menu edit. Setelah klik menu edit, berikutnya teman-teman silahkan klik preferences. Setelah klik preferences, berikutnya teman-teman klik get extension. Nah, habis itu klik panah ini ke bawah, lalu install from disk. Lalu pilih filenya itu di folder download. Nah, coba search BlendKit. Nah, ini. Kita pilih, lalu kita install from this. Nah, nanti dia akan otomatis terinstall ya. Nah, ini udah ada, sudah terinstall ya teman-teman ya. Yang ini. Nah, udah ada ya Blender Kit-nya. Udah terinstall, jangan lupa teman-teman nanti pergi ke add-on, cek dia udah terchecklist atau belum ya ininya. Si kotak add-ons-nya. Kalau udah aman berarti. Kalau gitu teman-teman tinggal klik titik tiga ini lalu save preferences. Jadi nanti si blend kitnya udah terinstall. Nah, tanda si blend kitnya udah terinstall atau belum itu dari mana? Dari sini teman-teman ya. Ini tuh ciri ada blend kit atau enggak. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, itu cara kita mendownload hingga menginstalnya. Nah, berikutnya setelah kita download dan install, lalu kita akan sekarang gunakan, bagaimana? Nah, di sini teman-teman, bahwasannya Blender Kit itu saya coba jelaskan terlebih dahulu ya. Blender Kit itu merupakan sebuah library ya, di mana si library itu berisi model-model 3D yang siap kita pakai. Nah, berikutnya di sini teman-teman, kita akan coba eh, lihat ada model apa saja. Nah, caranya teman-teman di sini bisa klik Oke, saya coba share screen kan terlebih dahulu ya teman-teman ya, sebentar. Nah, ini di sini cara untuk melihat objek-objeknya ada apa aja, teman-teman bisa klik icon mata ini ya. Nah, teman bisa klik icon mata, tuh. Nanti di sini akan muncul model-model 3D yang bisa kita pakai ya, teman-teman. Seperti itu. Ada model yang apa? Ada model yang berbayar dan ada juga yang enggak. Yang berbayar itu yang kunci ya teman-teman, yang ada icon kuncinya yang premium itu. Nah, yang ini berbayar-berbayar, yang ini enggak nih, yang enggak ada icon kunci. Cara sortnya ya supaya kita pakai yang gratis aja, teman-teman klik sortir ini ya, icon sortir ini, lalu di sini free first teman-teman ya. Nah, di checklist yang free first-nya. Jadi nanti teman-teman akan mengget semua objek yang free ya, yang ditampilkan itu. Seperti itu teman-teman ya, penjelasan terkait blend kit-nya. Nah, itu tuh kalau misalkan kita mau yang berbayar, teman-teman harus berlangganan dulu ya. Selanjutnya gimana sih cara kita nambahin objeknya? Nah, cara nambahin objeknya kayak gini. Karena kita sekarang mau nambahin semak, belukar, atau pohon atau batu dan lain sebagainya. Berarti kita search dulu di bagian atas ini ya. Kita search dulu teman-teman. Apa yang kita cari? Nah, kata kuncinya pakai bahasa Inggris ya. Misalkan tree low poly. Ah, kayak gini. Di enter. Nanti bakal banyak nih pohon-pohon yang jenisnya low poly. Cara masukinnya kayak gini. Teman-teman klik, drag, geser. Nah, masukin aja. Tunggu, yaitu akan loading ya teman-teman ya. Si objeknya, nah tuh, pohon low polynya sudah ada. Cara untuk mengaturnya teman-teman bisa melalui ini, biar nggak susah itu, melalui outliernya ya. Di bagian kanan atas ini, di scene collectionnya diaturnya ya, biar nggak acak-acakan, nggak susah gitu ya. Seperti itu teman-teman caranya. Nah, misalkan di sini saya mau coba, oke, oh betul. Nah, ininya ya, berarti kita bisa scale off. Ini satu kesatuan berarti ya sama ini.
Nah, kita manual aja deh. Kita scale, kita kecilin ini untuk pohonnya. Nah, ini pohonnya udah ada. Pohonnya mending di sini aja deh. Ya. Nah, lalu kita shift D misalkan untuk pohon lainnya. Dan jangan lupa ini jangan sampai ngambang ya teman-teman ya. Jadi nanti cek lagi dari tampilan depan misalkan. Nah, kayak gini. Ini pohonnya udah ada ceritanya. Mau ditambahin di atas boleh. Pohonnya kita blok, kita shift D, kita ke atasin. Nah, kayak gini juga boleh. Kita shift D. Jadi ada dua pohon ya dekat si menaranya. Berikutnya setelah kita tambahkan pohonnya, kita tambahkan batu. Batu itu bahasa Inggrisnya stone ya teman-teman. Stone. Ini ada kurang spasi. Stone. Nah, teman-teman juga di sini bisa menambahkan sebanyak-banyaknya ya objeknya itu. Nah, ini untuk stone-nya, batunya, misalkan ini kita tambahkan di sini. Nah, tunggu ya, dia lagi uh, nge-getting download si URL-nya. Nah, masih proses. Nah, ini batunya udah ada. Tinggal kita scale, misalkan ini batunya diperbesar. Nah, seperti ini teman-teman ya. Lalu ini bisa kita shift D, kita perbanyak si objeknya. Nah, kayak gini, jangan sampai ngambang intinya ya. Ini batunya sudah, kita bisa blok batunya aja ya. Lalu kita shift D, maaf, ini enggak, di shift D ya bawahnya atasnya aja. Batunya aja kita misalkan taruh ke bagian atas. Nah, kayak gini ya. Seperti ini teman-teman, kurang lebih ya penataannya. Teman-teman juga bisa tambahkan bagian yang lainnya mungkin semak belukarnya dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Atau teman-teman bisa tambahin penunjuk arahnya ya, arrow, arrow. Nah, kita cari arrow ada nggak ya? Nah, arrow-nya yang gimana ya? Arrow ada nggak ya kira-kira? Untuk arrow-nya, oke, sepertinya tidak ada ya. Oke, oke, kayu itu wood. Coba kita kayu, kita cari kayu. Hmm, arrow wood coba. Arrow. Nah, ada nggak? Hmm, nah ini aja deh. Pakai arrow sign ini. Kita pakai. Jadi ini nunjukin arah kita nanti mainnya tuh dari mana ke mana ya. Seperti itu. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Ini terlalu modern sih, tapi ya udahlah nggak apa-apa kalau nggak ada lagi. Kita blok. Nah, kita geser. Nah, ini ada dua arah ceritanya ya. Bisa ke kanan, ke kiri dulu. Seperti itu teman-teman ya, kurang lebih. Kita lihat pas di render. Nah, di rendernya nanti kayak gini. Nanti teman-teman perlu mengatur lagi pencahayaannya ya di bagian akhir. Nah, setelah kita masukkan objek-objeknya di Blender Kit ya. Jadi di Blender Kit itu teman-teman, objek-objeknya itu ada yang punya objek induknya. Maksudnya itu gimana? Jadi ada objek anaknya selain ada objek induk. Kayak gini nih contohnya. Tadi yang tree ini teman-teman ya, kalau kita lihat, oke, saya coba matikan share screen-nya, saya coba share entire screen langsung. Nah, kalau kita lihat teman-teman, tree yang low poly ini, dia itu ya kita lihat, nah, dia itu si batangnya itu objek induknya, sementara si daunnya itu objek anaknya, ya. Child objek kalau misalkan yang bawah itu parent objeknya, kayak gitu. Jadi nanti bisa teman-teman lihat susunannya kayak gimana dari outliner itu, ya. Seperti itu teman-teman. Sekarang kita coba lanjutkan kembali ke bagian berikutnya. Di bagian berikutnya setelah kita menambahkan aset-asetnya, jangan lupa teman-teman ini sering-sering di save ya, Ctrl S, supaya apa? Supaya tersimpan apa perubahan yang teman-teman lakukan. Karena di sini teman-teman bisa menambahkan sebanyak-banyaknya objek yang teman-teman perlukan ya, atau yang teman-teman butuhkan. Seperti itu teman-teman. Nah, berikutnya setelah kita menambahkan objek kepada lingkungan game transformernya, platformernya itu, mohon maaf, kita akan belajar menavigasi. Maksud navigasi itu kayak gimana? Kita mau berjalan-jalan di atas si landscape ini. Kayak kita main games aja. Nah, cara untuk mengaktifkan navigasinya, teman-teman bisa klik view, lalu pilih navigation walk, atau walk navigation, mohon maaf. Nah, setelah itu nanti teman-teman menavigasikannya bisa pakai klik huruf V. Nah, W. Nah, kalau pengen cepat, W-nya tambah shift ya. Nah, kayak gini. Lalu A ke kiri ya. Tadi W ke depan, A ke kiri. Kalau pengen cepat pakai shift ya kayak gini tuh. Kayak kita main games aja.
ya. Nah, habis itu tadi W, A, terus D. Oh, oke, navigation vaulting-nya mati kayaknya ini. Kita coba nyalakan lagi. Ah, S itu mundur ke belakang ya, dan D itu ke kanan. Seperti itu kayak kita main games ya teman. Kalau pengen cepat, baru pakai shift ya. Ah, kayak gini nih biar cepat tuh. Nah, seperti itu kurang lebih teman-teman. Untuk navigation walking, kita kayak jalan-jalan di dalam si landscape 3D-nya itu ya. Nah, di sini teman-teman, setelah kita pelajari navigation walking, teman-teman juga di sini bisa menyeleksi objek yang mau dimunculkan dan enggak dimunculkan. Ngemunculin atau enggaknya pakai apa? Di sini kita bisa klik dulu objeknya, lalu kita bisa menghilangkan objek pakai shortcut huruf H, hide ya teman-teman, atau kita bisa langsung hide aja dari outlinernya ini. Kalau mau nyalain lagi gimana? Alt sama H, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Berikutnya kita akan coba ke proses rendering, lighting, dan rendering ya. Nah, maka dari itu teman-teman di sini harus pindah ke mode ini, ke mode rendering, viewport rendering, mohon maaf. Nah, kalau sudah pindah ke viewport rendering, teman-teman di sini silakan ngapain? Teman-teman di sini silakan atur lightingnya. Ini sebenarnya lightingnya udah ada ya. Bisa teman-teman ganti tuh lighting tuh warnanya di bagian sini ya, di color. Lalu powernya juga bisa diturunkan. Atau mungkin si lighting ini bisa dihapus ya kalau misalkan terlalu over exposure ya, terlalu terang. Atau mau diatur posisinya pakai move juga boleh supaya lebih jauh ya. Seperti ini teman-teman. Tuh, ini kan tadi awalnya over exposure, kita pindahin agak ke depan. Nah, ini kan jadi lebih manis ya teman-teman kelihatannya ya. Ya, ini udah cukup satu aja yang diatur sama yang ini aja deh. Tuh, cukup kita atur ya supaya nggak terlalu gelap dan nggak terlalu terang teman-teman ya lighting itu. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi kita lighting itu nggak cuma di satu tempat, di beberapa tempat itu boleh teman-teman ya. Nah, kalau udah ini kita juga coba pindahkan satu lighting yang ini. Nah, ke kanan. Nah, kalau udah, kita akan coba atur untuk rendering. Gimana cara ngatur rendering? Yang pertama pastinya atur dulu kameranya. Untuk mengatur kamera, klik icon kameranya ini ya. Lalu klik panah kanan, lalu pilih view, lalu di checklist kamera to view. Nah, tinggal di zoom in, zoom out aja posisi renderingnya nanti mau dari sebelah. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau udah, teman-teman, ini unchecklist lagi, lalu kita pilih pilih render image. Nah, ini hasil rendernya. Cara nyimpannya gimana? Cara nyimpannya pilih image, lalu pilih save. Lalu ini tinggal di save aja di folder yang teman-teman ketahui ya. Misalkan lingkungan game platformer. Nah, kayak gitu. Lalu save image as. Seperti itu teman-teman, kurang lebih untuk penjelasannya ya. Oke, untuk penjelasannya mungkin cukup sekian dari saya. Teman-teman, mohon maaf bila banyak kekurangan. Sampai jumpa kembali teman-teman di video pembelajaran berikutnya.